anak kecil belum baligh nggak wajib pakai jilbab. Kalau boleh mah boleh sebagai tarbiyah atau pendidikan buat dia. Bismillah, Drabanian Stars. Bersama Bayi Haki. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar guys, brother and sister sekalian? Masya Allah, senang sekali bisa kembali berjumpa kita di program podcast Drabanian Stars. Masya Allah. Alhamdulillah, sebuah program obrolan ringan, menarik, dan penuh faedah insya Allah ta'ala bersama guru kita Al-Ustadz Muhammad Halis Syari Arsy Hafidhahullah ta'ala. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalian sehat? Alhamdulillah. Masya Kami juga Allah. sehat ya. Alhamdulillah. Tetap Dan juga semangat ya. Masya Allah. teman-teman silakan follow Instagram kita, Yep. Spotify kita, Oke. subscribe juga YouTube kita. Oke. Silakan di-share deh tuh. Mudah-mudahan dapat jariah. Amin insya Allah. Program ini menarik, sekiranya mendapat manfaat, sebarkan insya Allah ya. Mendapatkan unta merah insya Allah. Amin. Masya Allah, pelajar insya Allah ta'ala. Baik teman-teman sekalian, dan kami ucapkan terima kasih banyak ya pada teman-teman semua yang telah mensupport kegiatan kita insya Allah ta'ala. Dan seperti biasa, setelah obrolan ini nanti di akhir sesi kita akan mereview produk usaha halal teman-teman sekalian. Jasa juga bisa. Jasa juga boleh, silakan bagi yang punya usaha halal, produk, jasa ataupun yang lainnya, silakan bisa kontak ke kita ya. DM. Dan nanti kita akan follow up dan kita akan coba promote dan review di sini insya Allah ta'ala ya. Semoga bermanfaat buat semua insya Allah. Kang Alvin. Yep. Kang Alvin kemarin mendapatkan cerita, kisah-kisah, bukan kisah ya, berita yang cukup, ini orang Islam seharusnya gundah ya dengan berita ini. Betul. Ketika dibilang anak kecil tuh yang memakai jilbab itu seakan-akan dipaksa oleh orang tuanya. Oke. Dengar kemarin. Kemarin sempat viral dan kontroversi ya. Kontroversi Ustadz ya, mohon banget. izin Ustadz. Jadi kemarin tuh sempat viral muncul cuitan. Cuitan apa cuitan? Cuitan begini dong. Yang sempat kontroversial sekali dan sangat viral terkait tentang fenomena apakah anak-anak yang dipakaikan jilbab itu memiliki pilihan atas apa yang ia kenakan. Kita paham sini ya siapa yang berbicara di baliknya, tapi ini kan memacu kontroversi buat kita semua Ustadz terkait fenomena ini. Apakah betul bahwa seolah-olah kita yang berusaha mengajarkan anak kita untuk bisa menutup aurat, seperti kita memaksa dan sebagainya. Ya kayak ya. Tentunya ini maksudnya anak kecil yang perempuan ya. Betul. Iya, betul. Bener juga sih. Bener. Anak laki jangan bro, jangan. Haram. Dipaksa juga haram. Masya Allah. Nah, saat ini gimana Sat? Kita akan coba mungkin ngobrolin membahas masalah tentang fenomena seperti ini, silakan Sat. Iya. Tapi kalau anak laki jangan, pokoknya intinya. Masya Allah. Clear, ya? Mau dipaksa orang tuanya Mau atau bercanda dari canda juga kan bercanda canda. canda atau langsung keluar dari diri sendiri juga ya. Jangan Salah. pokoknya. Sepakat. Kalau anak laki-laki nggak boleh pakai jilbab. Masya Allah. Iya. Mau udah balik ataupun belum balik. Tapi kalau anak perempuan, boleh nggak anak kecil belum balik pakai jilbab? Jawabannya boleh. Boleh-boleh aja gitu loh. Kita tidak mengatakan diharuskan, bahkan diwajibkan juga enggak. Kalau tanya boleh apa enggak boleh, silakan pakai aja. Boleh-boleh aja. Bahkan di situ ada nilai positifnya. Pada saat seorang anak kecil mungkin ngelihat orang tuanya, ibunya gitu ya, pakai jilbab, dia nggak mau keluar kecuali kayak ibunya pakai jilbab gitu. Itu kan nilai positif yang nantinya nggak usah kita paksa, tapi yang nantinya kita bisa mendapatkan hasilnya. Begitu waktunya dia harus memakai jilbab, sebagai konsekuensi dia jadi muslimah, maka dia udah nggak berat lagi, udah terbiasa banget dengan hal itu. Makanya ini yang perlu kita pahami dulu, bahwa anak kecil belum baligh nggak wajib pakai jilbab. Kalau boleh mah boleh sebagai tarbiyah atau pendidikan buat dia, ya kan, betul. mengarahkan dia kebiasaan yang baik, ya kan macam-macam. Sekarang aja nggak usah ngomongin masalah jilbab deh, kebiasaan-kebiasaan baik secara umum lah. Kalau sama orang sopan ya, dan lain sebagainya gitu loh. Kapan seorang orang tua tuh ngajarin itu kepada anak? Dari kecil juga udah pernah diajarin gitu loh, iya kan? Agar pas dia dewasa, dia udah terbiasa. Dan ini nggak bisa dipungkiri, mau yang muslim kek, mau yang non muslim kek, mau pemikirannya benar kek, mau nggak benar kek, dia bakal ngajarin sopan santun kepada anaknya. Sama juga masalah jilbab juga gitu, ya. Kita mengarahkan dia, anak kecil itu, untuk bisa pakai jilbab nanti di harinya, nanti di waktunya. Ketika gitu. sudah balik. Ketika dia sudah wajib untuk pakai jilbab, adapun di bawah itu yang nggak wajib pakai jilbab, kenapa diwajibin sama orang tuanya? Nggak boleh. Berarti kalau misalkan dia boleh, berarti ketika tidak pakai jilbab juga boleh, Sat? Boleh.
Boleh. Contoh tarbiyah aja ya, pendidikan aja. Misal di sekolah ini nih kalau perempuannya emang disuruh pakai jilbab gitu, padahal masih anak 1 SD gitu kan, atau di bawah itu bahkan TK pakai jilbab, nggak apa-apa tarbiyah. Nanti kalau dia mau buka pulang sekolah nggak ada masalah gitu loh. Karena memang Islam itu kan indah ya, nggak bikin ribet orang, user bahkan mudah banget. Nabi SAW tuh tahu fase-fasenya gitu loh. Fase anak-anak ya udah biarin dia main, dia kan pakai jilbab tuh untuk anak kecil yang keaktivisannya luar biasa banget, main kesono kemari gerah, bisa bau anaknya, apalagi pakai cadar. Ya Allah, kalau dipaksa ya, wah itu buruk banget. Jangan dipaksa. Nah itu tuh ada fenomena kadang-kadang semangat yang berlebihnya itu di orang tuanya, Ustaz. Kemudian mungkin dalam tanda kutip memaksakan anaknya untuk bisa bertutup aurat gitu. Padahal belum waktunya nih. Mungkin karena ini Ustaz ya. Semangat ya. Semangat dan mungkin awal hijrah kali ya. Biasanya orang awal hijrah itu kan dia semangat dalam beragama, apa-apa lebih kaku, tidak support dan tidak. Ya, jadi ketika anaknya keluar tuh memang harus dipakai jilbab. Harus pakai jilbab. Kalau enggak kamu enggak boleh keluar. Nah, atau malah kalau misalkan uminya pakai cadar, kamu juga harus pakai cadar. Ada yang seperti ini. Iya, orang-orang tua maksa ini memang berbahaya kalau maksanya dia nggak sesuai dengan waktunya. Kita kan tahu satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, muru auladakum bisalah wa hum abna 7 sinin. Suruh tuh anak-anak sholat di umur mereka 7 tahun, ya kan? Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Kalau di umur 10 tahun. Ya, berarti udah selesai 10 tahun nih, masuk ke 11. Ya. Dia nggak mau sholat, dipukul kata Rasulullah. Wa farriqu bainahum fil madaji', dan bedain tempat tidurnya sama saudara-saudaranya. Dari hadis ini ya, para ulama juga menurunkan hukum sholat ini ke hukum jilbab gitu loh. Di umur 7 tahun mulai kita edukasi tentang masalah itu. Kayak anak umur 7 tahun kita ajarin kalau mau sholat wudu. Sholat tuh ada maghrib, ada isya, ya kan, ada zuhur, ada asar, tapi tidak untuk ancaman. Karena gini, ini hadis yang Rasulullah SAW bilang, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Ini perintah untuk siapa? Bapak dan ibunya, bukan si anaknya. Anaknya belum ada kewajiban sholat. Yang kewajiban memberikan edukasi tentang sholat orang tua. Dia butuh untuk memberikan edukasi kepada anaknya, gitu kan. Nanti di umur 10 tahun, selesai dia mempunyai umur 10 tahun, kalau nggak mau sholat, kalau kata Al-Mubarakfir rahimahullah ta'ala, dia ini nggak mau sholat kecuali dipukul dulu. Nggak apa-apa dipukul, tapi tentu ghair mubarrih, nggak yang terluka anaknya, terus biru-biru gara-gara nggak mau sholat segala macam, enggak gitu. Nah ini fase-fase ini diikuti juga kata para ulama tentang masalah pakai jilbab. Karena anak kecil auratnya bukan rambutnya dan lain sebagainya. Kan Rasulullah bilang sama Asma, begitu Asma haid kan, ya Asma sekarang itu udah ada auratnya nih. Yang boleh dibuka ini dengan ini aja, tangan sama wajah aja, berarti yang lain ditutup. Tapi sebelum Asma haid, apakah Rasulullah SAW mengatakan hal itu? Enggak, karena masih boleh-boleh aja. Kalau tarbiyah oke, pendidikan oke, edukasi nggak apa-apa. Maksa jangan. Dan jangan berpikir, nih anak saya kalau nggak keluar nggak pakai kerudung mah apa kalau saya ajak, kata dia. Atau orang tuanya malu, aduh saya kok nggak pakai jilbab. Ada orang anaknya masih kecil ya. Iya, saya kan haji. Nah kayak gitu-gitu misalnya. Jangan berpikir bahwa dia di jalan Rasul SAW. Enggak, justru tidak di jalan sunnah Rasul SAW. Karena sunnah Rasul SAW 7 tahun dibilangin, 10 tahun dipukul. Masya Allah. Kewajiban nanti pada saat dia haid. Masya Allah. Iya kan? Makanya banyak yang kelihatannya kayak galak sama anaknya, maksa sama anaknya, dan berpikir bahwa dia di atas kebenaran. Sunnah Rasulullah SAW, padahal justru sebaliknya, sunnah Rasul nggak maksa anaknya di waktu kecil. Masya gitu. Allah. Dilepas aja gitu, edukasi aja, dan edukasi yang paling luar biasa kan. Mungkin bapak-bapak di sini juga tahu ya, gimana orang tuanya aja berperilaku, anaknya pasti ngikut. Berarti anaknya itu bisa ada pilihan, ya. Maksudnya ya sebagai anak-anak yang bisa memilih, ingin mengikuti uminya, ataupun juga dia seperti anak-anak ya dia bisa memilih seperti teman-teman yang lainnya yang tidak diwajibkan untuk memakai jilbab. Nah, pilihan ini akan takutnya juga bablas ya. Ketika dia dewasa, ini kan pilihan terus karena
Ya karena pilihan, saya nggak harus berjilbab. Milihnya nggak jilbab lagi. Dan yang penting dia mungkin akhlak lah. Yang sebenarnya ini perlu diramein nih kan. Saat Iya, kita fokus ujung-ujungnya terhadap nanti, fenomena iya. anak kecil pakai jilbab, kan sukanya yang dewasa nih gimana nih, ya kan? Gitu fenomena seperti itu. Intinya nanti kan ini kan pilihan. Nanti ujung-ujungnya ini kan budaya. Nah, Sebenarnya tadi ya kalau kita cerita tentang masalah orang tua yang maksa anaknya untuk pakai jilbab, itu pun salah, iya kan? Ada sebaliknya. Anaknya udah 15 tahun nggak pakai jilbab. Masya Allah. Ente mikir juga dong, nggak pantas antum menyalahkan orang-orang yang anaknya masih 6 tahun, 5 tahun, orang tuanya maksa dia untuk pakai jilbab, itu salah, oke. Tapi antum juga salah kalau membiarkan anak yang udah haid tapi nggak pakai jilbab. Ini salah juga. Makanya dalam masalah ini nggak boleh lebay. Kayak contoh pertama, nggak boleh kurang juga dengan contoh yang kedua. Makanya seorang orang tua tuh mesti benar-benar mengarahkan kepada anaknya. Karena begitu dia haid, maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada Asma? Wahai Asma, sekarang udah dewasa, udah haid, maka auratnya ini dengan ini. Ya kan? Rasulullah SAW kan ngasih taunya gitu. Nah setelah itu, apakah anak itu punya pilihan apa enggak, bro? Tentu, kita aja punya pilihan ya, akhi. Ente mau ikut gabung dengan acara dakwah seperti ini, ahlan wa sahlan, nggak mau juga, Allah nggak butuh sama ente. Ini semua pilihan buat kita, ya kan? Karena hidup itu memang pilihan. Allah memberikan jalan dua, jalan kepada keburukan, ujungnya neraka, jalan kepada kebaikan, ujungnya bahagia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, kata Allah. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kufur silahkan kufur. Lihat, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, kata Allah. Udah jelas nih, kata Allah, nggak ada pemaksaan dalam agama. Karena apa nggak ada pemaksaan lagi? Nggak butuh pemaksaan lagi, kenapa? Sudah sempurna. Sudah tabayyan, udah jelas. Sekarang ini jalan bener. Ini ada kopi, ini racun. Ente suruh pilih yang mana? Iya, pakai otak aja. Ya masa milih racun kan gitu. Ya milihnya kopi. Karena udah jelas banget yang ini kerusakan, yang ini kebahagiaan. Sehat-sehat aja gitu. Begitu juga Islam. Inna hadainahu sabila, kata Allah. Kami tunjukkan nih jalannya. Imma syakiran atau imma kafura. Ada yang bersyukur dengan apa yang Allah tunjukkan, ada yang kufur juga. Yang bersyukur dia ikuti jalan itu, yang kufur dia nggak bakal ikuti jalan itu. Makanya hidup itu memang pilihan. Pakai jilbab juga pilihan, dan konsekuensi juga pilihan Anda. Yang menariknya tadi ketika Ustaz mengatakan ya Asma sekarang aurat dia yang boleh terlihat wajah dan ini. Berarti itu syariat ya, Ustaz, bukan budaya. Emang kita mesti garis bawahi ya. Dan mungkin saranin juga untuk melihat video kita yang masalah apa Islam apa budaya, lupa aja namanya. Judul-judulnya budaya itu. Islam itu budaya. Nah, agar kita tahu bahwa agama itu bukan budaya. Syariat itu bukan budaya. Ya, sama dengan jilbab. Jilbab itu ada dalam Al-Quran dengan kata perintah. Ya berarti itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul lil mu'minin wa qul ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, katakan kepada istri kalian. Katakan kepada anak-anak kalian dan kepada wanita-wanita kaum mukminin. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Pakai jilbab tuh kata Allah. Tapi kan di sini kan wajib seorang wanita pakai jilbab. Ustaz, Anda nggak mau pakai jilbab? Yaudah, urusannya bukan sama kita. Urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak? Tapi Nabi SAW datang itu nunjukin. Ini kan kebaikan dan rahmatnya Islam gitu loh. Allah kan siapkan surga dan Allah siapkan neraka. Neraka buat yang nggak nurut. Islam buat yang nurut. Sesimpel itu. Inna hadainahu sabila, kata Allah. Kita tunjukin ini jalannya. Silahkan pilih yang mana. Ya kan? Tapi kita semua udah lihat di jalan yang kebahagiaan ini nih, ada motivasi-motivasi yang Allah berikan. Ayo, kalau taat dapat surga, kalau taat bahagia, gitu terus kan? Jalan-jalan yang gak mau pakai kerudung, ntar ada apa namanya, azab ini, azab itu, hukuman ini, hukuman itu, dan seterusnya. Sebenarnya jelas jalannya. Cuma memang itu pilihan. Dan itu sebenarnya mudah ya Kang Alvin ya? Iya betul, sesimpel itu disampaikan ya, Masya Allah. Yang susah itu setannya terus menggoda. Antum Rasulullah SAW itu bilang ini jika aku memerintahkan kalian kepada sebuah perintah, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kalian, ya kan? Dan Rasulullah SAW setelahnya apa? Wa idza nahaitukum an syai'in, kalau aku larang kalian dengan sesuatu, fajtanibu, jauhin. Nggak pakai kalimat semampu kalian.
Paham? Gak pakai kalimat semampu kalian. Kenapa? Karena semua larangan dalam Islam dasarnya semuanya mampu untuk meninggalkannya. Masya Allah. Masya Allah. Semuanya kayak gitu. Lebih mudah menjauhinya daripada mengerjakan perintah. Betul. Masya Allah. Zen, ini di highlight tadi ya, mesti di highlight banget. Cuman emang yang bikin kita kesel tuh emang yang di belakang cuitan itu kita udah paham saat ya arahannya mau kemana. Karena dia tweetnya itu pun dia nggak pakai jilbab. Iya. Susah bro. Beda bab insyaallah. Tapi emang akan selalu ada orang-orang iseng seperti itu saja, mengkritisi ibadah kita dan sebagainya. Masya Allah. Halas tugas kita belajar aja sih. Betul. Dan musliman juga mungkin ketika ada yang ingin mencoba ataupun oke lah saya pakai jilbab. Nanti babnya belajar jilbab yang sesuai syar'i. Insyaallah. Betul. Kita akan bahas khusus di segmen khusus kita belajar ya. Karena itu kita akan ngobrol santai aja insyaallah. Tutorial pakai jilbab khususnya. Tutorial Ustaz. Masya Allah. Dan seperti saya sampaikan tadi, dan seperti mention, buat pengen tahu tentang obrolan kita tentang Islam dan budaya bisa dilihat di podcast sebelumnya insya Allah ya. Bisa dilihat di sana, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya, terima kasih banyak. Dan selanjutnya juga kita mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport kembali dari Bayi Haki nih. Makasih banyak ya. Buat wardrobe yang kita pakai nih, Kak Reda, Masya Allah. Makanya pakaian baik hakiki, Masya Allah, yang up to date, bisa tampil good looking saat ibadah di luar itu bisa. Silakan untuk bisa cek di Instagramnya ataupun via order via WhatsApp atau mungkin bisa beli di marketplace ya insya Allah Ta'ala. Dan bisa di sana dan langsung order aja insya Allah, katalognya udah lengkap insya Allah. Baik, dan juga untuk produk kita ada apa nih? Mazea. Masya Allah. Cuman ini nggak hanya kopi ternyata sekarang. Mazea. Mazea itu banyak sekali sekarang produk-produknya ini. Kayak ada yang ini ada buat olahraga juga. Oke, Sport Booster. Masya Allah. Ini uniknya, ini sebelum olahraga minum ini. Setelah olahraga minum ini. Susu. Oke. Ini kan ada susunya kan. Masya Allah. Zen yang Sport Booster ini dibikin dari 8 beats ya, Masya Allah. Ini macam-macam dan bisa mendongkrak stamina insya Allah. Masya Allah. Dan juga ini Mazea juga roaster juga ya. Dan menyediakan beans pilihan juga. Bisa roasting di sana, bisa pilih-pilih juga. Dan juga ini udah lama berdirinya. Dari tahun 1436 Ustaz. Hijriah. Pegel dong. Hijriah. Sekitar tahun 2016 ya, Masya Allah. Paling bisa bikin skrip nih, Masya Allah. Agak kan belum 14.400. 1400 lama banget. Udah main kopi dia. Masya Allah, ini enak sekali nih. Iya. Masya Allah ya. Mazaya tuh dari asal katanya mazaya. Masya Allah, artinya adalah keutamaan. Iya kan? Masya Allah ajib. Dan teman-teman bisa cek ada berbagai macam varian bisa di order di sana. Red Velvet nih ya. Ya, tinggal stay di rumah aja. Udah halal pesan, MUI dan insya Allah teman-teman dari Mazea yang akan mengantarkan insya Allah Ta'ala. Baik, dan juga terima kasih banyak ya buat teman-teman. Dan buat yang lainnya juga silakan untuk bisa mensupport, bisa langsung DM aja. Insya Allah. Kayaknya sambil dicobain. Ada Red Velvet. Ada spesial juga nih, Dates Kurma nih kalau salah. Mana? Nah, ini. Dan ini Masya Allah ada halal MUI. Halal MUI dong, halal MUI, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, silakan order aja ya. Silakan order aja. Dan juga jangan lupa, ini promo kita free dan tapi terbuka peluang untuk bisa berdonasi dan mensupport kegiatan operasional dakwah kita insya Allah Ta'ala. Terbuka peluang besar sekali ya. Dan juga yang akan berdonasi di program promo ini tidak ada ketentuan. Tapi insya Allah kita memotivasi untuk sebesar rasa syukur ya, Masya Allah. Makin besar rasa syukur kita, makin gaspol juga untuk donasinya, insya Allah. Baik, Kang Alvin. Sip. Dan teman-teman stay tune terus di Ter Talks, di seri-seri yang lainnya. Insya Allah. Insya Allah ini kalau antum share, mudah-mudahan ada unta merah di sana. Insya Allah. Di Spotify, di Instagram, dan juga YouTube. Ya kan, share, jangan lupa, dan jadilah kebaikan buat kita semua, insya Allah. Baik, kita akan coba produknya. Kita closing dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di Draban and Stock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masya Allah, ini yang strong.